Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Oktavia Rizky Ramadhani dengan NIM 0602072404 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan tema penanggung jawab pendidikan menurut Al-Quran dan Al-Hadis serta pakarnya. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dosen pembimbing, Dr. Taufik Magister Pendidikan Islam. Langsung saja ke materinya. Nah, kita akan membahas tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu, yakni dasar-dasar penanggung jawab pendidikan menurut Al-Quran dan Al-Hadis serta pakarnya. Nah, Al-Quran sendiri ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk umat manusia, bukan satu-satunya alternatif, namun sebagai motivator, di mana ayat-ayat Al-Quran ini mencakup berbagai aspek seperti politik, hukum, ekonomi, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, informasi akhirat, informasi dunia, dan banyak sekali. Nah, Rasulullah SAW ini menjadikan Al-Quran sebagai dasar yang paling dasar pendidikan Islam bersama sunnah-sunnah yang beliau ajarkan. Al-Quran juga berperan sebagai barometer utama dalam memahami konsep pendidikan dalam masyarakat, moral, spiritual, dan material. Lalu, dasar-dasar penanggung jawab pendidikan menurut Al-Hadis serta pakarnya ini, yakni diyakini hadis ini menjadi sumber hukum yang kedua setelah hukum Al-Quran. Nah, hadis ini menggambarkan tema pendidikan seperti taklim, yakni belajar, tarbiyah, yakni pemeliharaan, dan ta'dib, yakni berbudaya. Nah, tujuan dari Al-Quran dan hadis ini itu menjadi faktor pendidikan, yakni sebagai elemen paling dalam untuk memahami dasar-dasar penanggung jawab pendidikan menurut Al-Quran dan hadis serta pakar-pakarnya tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tentang fungsi dan nilai penanggung jawab pendidikan menurut Al-Quran dan Al-Hadis serta pakarnya, yakni ada 3. Yang pertama adalah pendidik sebagai instruksional, yakni merencanakan program-program pengajaran dan melaksanakan penilaian. Untuk yang kedua, yakni pendidik sebagai edukasional, yakni fungsinya untuk mengarahkan peserta didik pada tingkat kepribadiannya. Jadi seorang pendidik ini melakukan atau mengarahkan peserta-peserta didiknya sesuai dengan tingkatan-tingkatan kepribadian mereka. Lalu yang ketiga adalah pendidik sebagai pemimpin atau manajerial, yakni memimpin mengendalikan hak dirinya sendiri serta hak diri peserta didiknya. Jadi untuk memimpin murid-murid tersebut. Lalu menurut Imam Al-Ghazali mengerucutkan pandangannya terkait tugas dan fungsi pendidikan yang paling penting atau yang paling utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, serta membimbing hati manusia untuk terus mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Hal tersebut bertujuan agar pendidikan Islam ini sebagai tujuan yang paling utama dalam upaya mendekatkan diri kepada
kepada Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Esa, kemudian merealisasikannya pada kesolehan sosial dalam lingkungan kesehariannya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya ataupun kesamaan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.